minta maaf yang pertama kepada Sohibul Bait, Bapak Muslim beserta keluarga besarnya, dan seluruh jamaah majelis taklim apa namanya? Al-Ghani, Masya Allah, orang kaya semua mereka. Ya Rabbal, wajah-wajah orang kaya kelihatan bu, di jidatnya ada angkanya semua itu. Saya minta maaf kepada Bapak Muslim dan seluruh jamaah. Harusnya ini habis ini pembacaan maulid ya anak-anak itu. Saya minta awalan, mohon maaf ini kesalahan saya. Saya dari sini ada acara di Bojong Sari di Bogor, kurang lebih perjalanan 1 jam. Kalau naik motor, kalau naik odong-odong saya nggak tahu tuh berapa lama. Jadi saya minta maaf karena kesalahan saya. Saya pikir di Bojong Sari habis zuhur, nggak taunya pagi juga acaranya. Bareng sama ibu-ibu majelis taklim, ada 15 majelis taklim ibu-ibu gabungan di sana. Nanti dari Bojong Sari insya Allah nanti saya habis asar mesti ke bandara karena harus ke Malaysia bu, maaf. Karena ada undangan sunatan Upin Ipin di sana. Maafin Pak Muslim ya, minta ridhonya ya. Ibu-ibu ridho sama saya? Maafin saya ya, maafin ibu ya. Insya Allah. Hari ini orang Betawi bilang kita udah mau masuk ke bulan Syaban, orang pada bikin munggah puasa. Munggah puasa, orang bikin haul orang tuanya ya. Ngedoain bapak ibunya yang udah berpulang ke rahmatullah. Bapak, ibu, engkong, nenek semua kita doain. Munggah puasa. Mengerti munggah enggak bu? Apa? Hah? Munggah. Bikin munggah puasa biasanya seorang anak yang orang tuanya masih hidup itu biasanya berkunjung seorang anak ke rumah orang. Kalau yang orang tuanya masih ada, ngapain? Emang nggak pernah berkunjung selama ini? Bukan nggak pernah berkunjung. Momen Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Persiapannya dari bulan Rejab untuk menyambut bulan suci itu persiapannya dari bulan Rejab. Ini bulan Rejab sekarang ya. Kalau bahasa Arabnya mah Rajab, cuma orang Betawi ngomongnya seenak lidah kita aja ngomongnya Rejab. Rejab Roah tuh Sya'ban. Kenapa dikatakan bulan Roah? Orang pada kirim doa buat arwah-arwah yang sudah berpulang. Ini diawali di bulan Rejab karena bertepatan haul mungkin ya. Nah orang pada bikin munggah puasa, ngedoain orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang orang tuanya masih ada, datang tuh ke rumah orang tua. Ngapain? Minta ridho dari ayah ibunya, minta ikhlasnya. Supaya apa? Nanti ibadah puasa yang kita jalanin, kalau udah dapat ridho dari orang tua, insya Allah Allah juga akan ridho. Karena ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita udah dapat ridho dari orang tua, enak udah pasti Allah ridho kalau bapak ibu kita ridho. Dan datang ke rumah orang tua jangan tangan kosong. Datang ke rumah orang tua jangan, bukan berarti harus bawa pacul. Datang ke rumah orang tua, liatin orang tua udah punya beras apa belum mau puasa. Jangan sampai ntar mau puasa orang tua kita nggak punya beras. Bawain orang tua kita beras sekarung 2, sekarung 2 karung udah 3 karung, itu banyak bu. Mau puasa orang tua kita liatin kormanya udah ada apa belum.
Kalau belum ada korma, bawain korma orang tua kita, supaya nanti buka puasa orang tua kita udah punya. Liatin bapak kita baju kokonya masih bagus apa udah jelek. Kalau udah kusut, beliin baju koko buat ayah kita, supaya nanti sembahyang terawih orang tua kita pakai baju baru. Baju baru bukan lebaran. Anak beliin baju baru bukan lebaran buat orang tua, tapi sebelum puasa udah dibeliin baju koko. Bapak kita senang pakai sorban, beliin sorban. Bapak kita senang pakai igel. Ibu tahu igel? Udeng. Beliin udeng. Apa yang orang tua kita senang ketika kita munggah puasa, datang ke rumah orang tua, bawain. Emak kita demennya apa? Gelang, bawain gelang. Gelang karet. Itu namanya munggah puasa, minta ridho sama orang. Yang orang tuanya masih ada, angkat tangan. Yang orang tuanya masih ada. Yang nggak angkat tangan berarti menganggap orang tuanya udah nggak ada. Yang orang tuanya masih ada, angkat tangan. Nah begitu. Yang udah nggak ada, angkat tangan. Oh, ini banyak anak yatim di sini ya. Saya sampaikan kepada anak yang orang tuanya masih ada, saya katakan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan bersyukur kepada Allah yang masih punya orang tua, ayah atau ibunya? Karena kita sebagai seorang anak masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ngebahagiain orang tua kita. Bapak kita, ibu kita masih bisa tersenyum kalau kita bawain makanan kesukaannya. Betul? Apa kesukaan makanan orang tua kita? Orang tua kita senang kalau dibawain martabak, bawain martabak manis, martabak keju, martabak spesial. Itulah nama-nama martabak. Apa yang bapak ibu kita senang, bawain. Kalau dia girang, dia redo. Kalau udah redo, Allah. Maka mumpung ayah ibu kita masih di dunia ini, masih hidup, bahagiakan mereka, kedua orang tua kita. Oh, ini yang bapak ibunya masih ada, jangan disia-siain. Keramat kita itu orang tua. Keramat sorga kita ada di orang tua kita. Ustaz, kan saya udah nggak tinggal satu rumah sama bapak ibu saya. Apalagi itu. Kalau orang tua kita udah nggak satu rumah lagi dengan kita, berarti orang tua kita kurang perhatiannya dari kita. Betul? Kita nggak lihat orang tua kita sehari-hari, tapi orang tua kita ada nun jauh di sana. Itu kalau kita tidak memanfaatkannya sangat rugi. Ada yang bapak ibunya ditengokin sama dia 3 bulan sekali. Allah, karena jauh, ada di pulau seberang. Ada yang begitu? Ada. Makanya besok nih habis lebaran Idul Fitri itu orang pulang kampung. Kenapa? Pengen ketemu orang, mau ketemu orang tua. Mumpung mereka masih ada, dibela-belain, ngutang dibela-belain, sampai jual motor, jual mobil, jual rumah. Nah, nggak punya apa-apa kok jadinya dia. Kenapa sampai dibela-belain? Karena pengen ketemu orang tua doang. Apalagi yang rumah bapak ibunya sebelah rumah nempel. Orang tuanya nggak pernah ditengok. Naudzubillahimin. Padahal dekat, sama-sama satu kelurahan, orang tuanya nggak pernah ditengok. Naudzubillahimin. Tengokin orang tua kita mumpung dia masih hidup di dunia ini. Bawain apa yang dia senang. Keramat sorga kita tuh ada di orang tua kita. Bu,
Yang masih punya orang tua, saya pengen bahagia di dunia Pak Ustadz, selamat di akhirat. Bahagiakan kedua orang tuamu. Saya pengen sukses Pak Ustadz di dunia dan selamat di akhirat. Bahagiakan kedua orang tua kita. Itu. Kenapa ada di orang tua? Seringkali Allah menggandeng ketaatan kepadanya kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsan. Jangan menyekutukan aku, kata Allah, taatlah kepadaku, wa bil walidaini ihsana, dan taatlah kepada kedua orang tuaku. Digandeng Allah sama orang tua kita. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tua Allah. Karena bu masih hidup. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa ayah dan ibu kita. Sampai kapanpun. Pak Ustaz! Kenapa bu? Kaget? Ceramah orang belum sarapan. Pak Ustaz, saya mah tenang Pak Ustaz. Harta saya banyak. Kontrakan saya 75 pintu Pak Ustaz. Ada yang punya 75 pintu di sini ada? Deposito saya banyak Pak Ustaz. Sawah saya selebar-lebarnya Pak Ustaz. Mobil saya 18, rumah saya 21 Pak Ustaz. Harta saya banyak. Seandainya semua harta yang engkau punya engkau persembahkan semua untuk ibu dan bapakmu, nggak akan pernah bisa kebayar untuk membayar jasa kedua orang tua. Bu, ibu punya emas sebesar rumah ibu. Seneng nggak? Kalau ada orang yang punya emas sebesar rumah tuh kaya apa enggak? Kaya apa enggak? Kaya. Ada di sini yang punya emas sebesar rumah, ada? Ada Mas Joko. Jangankan cuman sebesar rumah emas yang kita punya, sebesar gunung emas yang kita punya, kita kasih buat emak kita, kita kasih buat bapak kita, nggak akan bisa ngebales jasa mereka kedua orang tua kita. Nggak kebales. Bahagiakan orang tua kita, mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Pak Ustaz, emak saya nyebelin banget Pak Ustaz. Bawelnya kagak ketulungan. Kalau udah ngomong, saya nanya sekali, dia jawab 21 kali Pak Ustaz. Kadang-kadang udah sembahyang zohor sampai 18 kali sembahyang zohor Pak Ustaz. Ada yang begitu? Ada. Perasaan gue tadi udah sembahyang zohor, gue sembahyang lagi. Perasaan tadi udah sembahyang sampai 18 kali sembahyang zohor. Ada orang tua kita yang model begitu. Nenek saya bu, Allah yarham almarhum, pikunnya pikun lupa perasaan gue belum sembahyang. Perasaan gue belum sembahyang. Apa amalan dia semasa hidup? Dia selalu menghatamkan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 6.666 kali amalannya. Dan saya nggak pernah ngelihat nenek saya tuh cemberut. Ibu pengen masuk surga model begitu, mati husnul khotimah model begitu mau? Jangan cemberut mulu. Saya nggak pernah ngelihat nenek saya cemberut. Kalau kita ngelihat ada perempuan cantik molek semok demplon, cemberut enak nggak? Perempuan cakep cemberut apalagi nenek-nenek cemberut. Nenek saya nggak pernah saya lihat dia cemberut.
sama siapa aja senyum, enak. Sholatnya tepat waktu, sholatnya tepat waktu. Nenek saya baca Quran kurang tapi bisa, karena orang dulu bacanya terbata-bata. Apa yang dia hafal dia baca. Matinya senyum, air pemandiannya wangi, meninggalnya tersenyum, mukanya bercahaya. Resepnya apa Bu? Jangan cemberut. Udah mulai besok ibu nyengir aja. Kenapa sih surga itu ada di rumah kita sendiri, ada di orang tua kita? Karena ayah cari nafkah dari pagi sampai pagi lagi Bu. Kadang ayah ada yang nggak pulang-pulang. Ada ayah bapak yang nggak pulang-pulang, ada? Mana suaminya mana? Ngapain cari supaya anak dan istrinya bisa makan. Tuh bapak kita tuh peras keringet, banting tulang, kadang-kadang pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kerja apaan Bu? Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ada nggak yang kerja begitu? Pemain sirkus Bu. Itu bapak kita cari duit, kadang-kadang nggak punya duit dia pinjem sama temennya, betul? Mukanya dia tutup, tebel mukanya, yang penting anak bini gue bisa makan. Tuh bapak kita ngebelain kita anaknya, supaya anak bisa sekolah, supaya anak bisa makan. Tuh orang tua kita. Belum ibu kita, ya, emak kita itu. Allah. Al-jannatu tahta aqdamil, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu perjuangannya luar biasa. Ibu, Bu, ibu itu luar biasa. Ibu ini keramat surga semua. Ucapan ibu jadi doa buat anak ibu. Makanya hati-hati dalam berucap kepada anak kita. Saya belum lama pernah tuh ada ketemu lewat di jalanan, itu anak bandel, emaknya kesel. Dasar anak setan lu, begitu. Nah kalau dia anak setan berarti dia emaknya emak setan berarti. Anak pinter, dasar emang anak pinter lu. Itu ucapan jadi doa. Ibu tuh luar biasa keramat surga buat anak-anak ibu. Doa ibu diijabah, nggak pakai ada dinding penghalang, langsung dikabulkan Allah. Yang anaknya lagi mondok doain, ya Allah anak saya di pondok pesantren biar dia betah, biar dia dilindungin Engkau ya Allah, gitu kan? Sukses di sana ya Allah, yang lagi pada kerja dan lain sebagainya. Emak doain, bapak cari duit. Karena emak itu kenapa istimewa di mata Rasulullah? Karena emak yang melahirkan anak, ibu yang melahirkan anak, bukan bapak. Perjuangan ibu lebih berat ketimbang bapak. Makanya surga berada di bawah telapak kaki, karena yang melahirkan ibu. Berat nggak ngelahirin? Jangan kata ngelahirin, ngidamnya aja berat. Berat nggak ngidam? Enak nggak ngidam? Kayak pernah ngerasain. Kan saya punya bini, saya tahu bini saya. Berapa bulan ibu ngidam? Waktu usia kandungan berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan udah ngidam belum? 3 bulan. Udah. Ada ibu-ibu itu kalau ngelihat orang yang palanya botak, ada. Maaf yang palanya botak ya, emang bener ada begitu. Ada ibu-ibu orang yang ngelihat rambutnya gondrong, bini saya tuh Bu,
Asal di depan rumah ada tukang bakso, diusir sama dia. Ya itu tukang bakso, suruh pergi ya. Lah emang salah apa dia? Baunya nggak enak banget ya, nggak mau nyium bau bakso. Ada yang begitu? Tuh, tukang bakso kagak salah apa-apa, diusir. Ada ibu yang nggak mau nyium bau somai, ya tukang somai depan rumah, itu suruh pergi ya tukang somai. Ada yang rada aneh, seorang istri nggak mau nyium keringat suaminya. Bukan bau, padahal udah 17 kali mandi suaminya, tapi tetap nggak mau nyium badan suaminya, berarti dia nggak mau nyium. Ini bini model gini brengsek juga nih. Ada nggak? Nyium bau bakso, nyium bau somai. Orang ngeliat palanya botak, yang rambutnya gondrong, ngelihat ustaz. Ada orangnya, mikir dong. Pengen uwe aja. Mama, papa bawa uang 20 juta. Nggak mungkin, nggak mungkin. Impossible. Kalau ngelihat duit hijau aja, ibu-ibu kata ngidamnya 18 bulan juga hijau. Berat bu ngidamnya. Makin besar kandungan ibu kita, 7 bulan makin besar, 9 bulan makin gede. Ya bu, kalau udah 9 bulan udah, Masya Allah. Saya perhatian bini saya tidur celentang salah, ke kiri salah, ke kanan salah, tengkurap takut meletus. Udah serba salah. Bener bu? Menjelang melahirkan, pembukaan 1, pembukaan 2, bapak mondar mandir nganterin ibu ke rumah sakit. Ya pak? Nganterin ibu ke rumah, siaga, siap antar jaga. Bininya itu kalau udah menjelang melahirkan itu suami kudu ada di samping bininya. Nungguin, ya Allah, pembukaan 1 barik, Pak ini baru pembukaan 1, pulang lagi ke rumah. Mondar mandir. Menjelang melahirkan ibu udah nggak tahan. Begitu sampai melahirkan, suster udah ada di dalam kamar untuk melahirkan bayinya ini. Seorang ibu bersimbah darah, bertaruh nyawa antara hidup dan mati ibu kita. Sakit bu ngelahirin? Sakit ngelahirin? Di mana waktu itu suami ibu waktu ibu melahirkan? Di mana? Suami kita khawatir nggak? Khawatir cuma ngerokok pak. Khawatir dia cuma ngerokok. Saya tuh termasuk seorang suami yang ikut menyaksikan persalinan istri saya waktu melahirkan anak pertama saya. Itu normal lahirnya, nggak sesat, normal. Saya ada di sampingnya, dia pegangin tangan saya waktu melahirkan. Saya tahu persis. Ternyata orang melahirkan sakit, walaupun saya nggak ngelahirin, saya tahu kenapa. Waktu melahirkan anak saya itu normal, tangan saya dicakar-cakar. Ya Allah, sakit orang ngelahirin perempuan itu. Kalau nggak ibunya mati, anaknya yang mati. Tapi kalau seandainya ada 2 pilihan, disuruh pilih seorang ibu, bu, pilih mana? Ibu yang mati atau anak ibu yang mati? Ibu pilih yang mana? Kalau ada pilihan itu ibu yang sempurna, ibu yang benar-benar seorang ibu, dia pilih biarkan saya yang mati, asal jangan anak saya yang mati. Sesakit apapun yang dia rasakan ketika melahirkan seorang anak ke dunia ini, ketika melihat anaknya, mendengar anaknya menangis, senyum seorang ibu melihat anaknya melahirkan, betul? Allah. Apakah cukup sampai di situ? Belum selesai ibu nyusuin. Nyusuin selama berapa lama? 2 tahun kita disusui ibu kita. Benar. Ibu
engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan. Oh, terbalik. Hah? Kau mengandung, mengandung, melahirkan. Ibu itu derajatnya luar biasa. Maka yang masih punya orang tua saya saranin bahagiakan mereka, ya Bu ya. Saya ngelihat jam doang, emang apa sih? Terusin ini, terusin. Nah, yang kedua, yang orang tuanya udah nggak ada, munggah puasa, bikin acara model begini. Kirim doa, ya, kirim doa. Emang nggak pernah anaknya ngedoain? Doain. Tiap waktu kalau habis sholat doain Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sekarang saya mau tanya begini, Bu, Ibu nggak makan 3 hari, rasanya gimana? Sekarang aja udah kerucuk-kerucuk, belum seharian. Nggak makan 3 hari rasanya kayak apa? Nggak minum selama 3 hari kayak apa rasanya? Sekarang ibu nggak makan, ibu nggak minum 7 hari, bagaimana? Bu, kita kan makhluk kasar, betul? Ibu makhluk kasar nggak? Ya kalau halus ibu serem. Kita ini makhluk kasar, betul? Makanya makanannya makanan yang kasar. Tuh ada kue Salome tuh, itu kasar. Kalau halus dia nggak kelihatan. Nggak usah buat Ustaz Jil aja bawa pulang. Alhamdulillah. Kita makhluk kasar, maka makanan minumannya adalah makanan minuman yang kasar. Kalau mereka orang tua kita di alam kubur itu makhluk halus, nggak kelihatan. Maka makanan minumannya adalah yang halus. Apa makanan minuman mereka? Doa. Mereka cuman mati jasadnya, Bu. Jasadnya mati, tapi ruhnya hidup, ruhnya. Jasad udah mati. Mereka nggak lagi butuh kopi, teh manis, enggak. Nggak butuh lagi pisang, durian dan lain sebagainya, nggak butuh. Jasad udah nggak butuh, yang butuh ruhnya. Apa yang ruh butuhkan? Sekarang begini, bapak ibu kita butuh makanan dan minuman ruhnya itu. Selama 3 hari anak cucu menantunya yang nggak ngirimin doa buat dia, lapar apa nggak orang tua kita? Bukan cuma 3 hari, 7 hari anaknya lupa ngedoain bapak ibunya. Anaknya nggak pernah sedekah selama 7 hari, nungguin bapak ibu kita di kuburan. Mana kiriman dari anak saya kok nggak pernah datang? Lapar, aus. Bapak kita cuma ngeliatin aja sebelah tetangga sebelah dapat kiriman doa dari anaknya. Sedih orang tua kita, sedih. Ada yang setahun sekali ngedoain bapak ibunya. Makanya Bu, ada seorang anak yang nyusahin orang tua dari mulai bapak ibunya hidup sampai bapak ibunya sudah berada di alam barzakh, dia terus nyusahin orang tuanya. Kok bisa Pak Ustadz? Orang yang sudah meninggal dunia, bapak ibunya disusahin sama anaknya yang masih hidup. Gimana nggak susah orang tuanya di alam kubur? Waktu masih hidup di dunia ini anak suruh sembahyang nggak mau, suruh ngaji nggak mau, bermaksiat kepada Allah malahan. Sampai orang tua yang sudah berada di alam kubur, dia terus bermaksiat kepada Allah.
Kalau dulu orang tua kita masih hidup, masih bisa bilangin anak-anaknya, nah sholat nah. Emak kita bawel tuh, bapak kita galak tuh. Maghrib masih di lapangan main layangan, disabut pakai kabel. Tuh bapak kita, kenapa galak? Karena sayang, bukan sadis. Sayang, bapak saya itu sayang. Saya kalau ngaji sama bapak saya tuh ngaji Quran, itu Quran sampai basah sama air mata saya. Anak sekarang bisa nggak digalakin? Bapaknya melotot dilempar sendal sama anaknya, kurang ajar. Ada anak begitu, ada anak begitu, ada. Mana dia orangnya, mana benar. Ibu kita, bapak kita nungguin kiriman doa dari kita.